Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anak-anak semuanya? Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi meskipun dalam keadaan online. Kita akan melanjutkan belajar kita pada bab 2, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Beriman kepada Allah dan Rasul itu adalah merupakan salah satu daripada rukun iman yang wajib kita percayai. Jadi seorang muslim wajib kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kemudian yang pertama kita akan mempelajari bersama-sama, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Pencipta. Dialah yang menciptakan alam yang ada di dunia ini. Dia juga termasuk pencipta daripada manusia. Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui alam semesta. Mengenal Allah tidak bisa lepas daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan begitu pula sebaliknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam semesta. Yang pertama adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah ciptaan gaib. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah juga menciptakan makhluk-makhluk yang gaib. Siapa saja makhluk-makhluk yang gaib itu diantaranya adalah malaikat, jin, kemudian dosa, pahala, itu semuanya adalah gaib. Ya, ketika gaib maka kita tidak bisa melihat hal yang gaib itu. Tetapi bahwa yang gaib itu adalah wujud adanya. Yang gaib itu adalah ada karena Allah Subhanahu wa taala memberitakan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memberitahu di dalam Al-Qur'an bahwa hal-hal yang gaib itu adalah ada. Kemudian yang selanjutnya adalah ciptaan Allah yang nyata. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang nyata artinya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita lihat oleh mata. Misalkan manusia dan juga makhluk yang bisa terlihat yang ada di dunia ini, misalkan adalah gunung, pohon, batu, tanah, binatang, dan lain sebagainya. Itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bisa dilihat oleh mata. Kemudian kita akan mengamati ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya adalah yang pertama, kita bagaimana cara memuji Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menyebut subhanallah, artinya adalah maha suci Allah. Subhanallah itu adalah merupakan kalimat tasbih, ya, kalimat tasbih yaitu subhanallah. Maka itu adalah dianjurkan dibaca setiap kali seseorang melihat sesuatu yang tidak baik. Maka ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik, itu dianjurkan agar kita mengucapkan kalimat tasbih, yaitu subhanallah, maha suci Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah astaghfirullah, ya, artinya aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat astaghfirullah itu disebut juga istighfar. Kalimat ini baik diucapkan setiap saat, terutama setelah sholat. Jadi setelah sholat kita senantiasa mengucapkan istighfar, ya. Dan juga setiap hari kita senantiasa mengucapkan istighfar. Semakin banyak kita beristighfar, maka semakin baik. Karena Nabi Muhammad SAW itu setiap harinya beristighfar lebih dari 100 kali, ya. Maka ketika kita mengucapkan istighfar lebih banyak, itu adalah lebih baik. Kemudian yang selanjutnya adalah alhamdulillah, artinya segala puji bagi Allah. Kalimat alhamdulillah itu biasa disebut dengan tahmid atau hamdalah. Ketika mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengucapkan hamdalah atau alhamdulillah. Kemudian adalah masya Allah, artinya adalah Allah maha berkehendak atas segala sesuatu. Jadi kalimat masya Allah biasanya diucapkan ketika melihat sesuatu yang baik dan mengagumkan. Maka ketika kita melihat sesuatu yang indah, yang baik, yang mengagumkan, maka kita mengucapkan masya Allah. Allah maha berkehendak atas segala sesuatu. Kemudian yang kedua adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an.
Jadi Al-Quran adalah merupakan kitab suci dan pedoman hidup umat manusia sampai akhir zaman. Al-Quran harus dijadikan pedoman dan pegangan hidup supaya hidup kita selamat di dunia dan di akhirat. Beriman kepada kitab suci Al-Quran berarti percaya kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran adalah juga berisi tentang perintah Allah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sesuatu, maka itu adalah berarti baik bagi kita. Setiap hal ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah bernilai ibadah, akan dicatat sebagai amal ibadah dan nanti akan diberikan balasan kebaikan di akhirat. Begitu juga adalah larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang untuk melakukan sesuatu, berarti itu adalah buruk bagi kita. Kalau kita kerjakan, itu akan berdampak buruk bagi kita. Sedangkan manusia itu kadang tidak mengetahui dan Allah Maha mengetahui. Maka ada larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran berisi perintah, larangan, dan juga himbauan. Termasuk juga kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang-orang terdahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan kisah-kisah itu ada di dalam Al-Quran. Kisah yang baik, kisah yang buruk, kisah teladan, semuanya ada di dalam Al-Quran. Kisah yang baik agar kita bisa meneladani kisah tersebut, termasuk kisah-kisah para nabi, agar kita bisa mencontoh ketabahan para nabi, perjuangan para nabi, kesabaran para nabi. Dan juga kisah-kisah yang buruk agar kita bisa menghindari, agar kita tidak melakukan hal-hal yang buruk yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Kemudian mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 Asmaul Husna, ya, yaitu nama-nama yang indah dan baik. Kita akan mempelajari 3 diantaranya, yaitu yang pertama adalah Al-Basir. Al-Basir itu Allah Maha melihat. Jadi Allah Maha melihat semua makhluknya. Dimanapun kita berada, kita bersembunyi dimanapun, itu Allah Maha melihat. Meskipun semua manusia tidak melihat kita, tetapi Allah Maha melihat. Maka dari itu Allah senantiasa mengawasi kita, senantiasa melihat kita dimanapun dan kapanpun berada. Maka senantiasa kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Adl. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat Al-Adl yang berarti Allah Maha Adil. Allah itu Maha Adil. Jadi Allah pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Maka setiap apa yang kita lakukan, Allah akan memberikan balasan sesuai apa yang telah kita kerjakan. Bahkan ketika kita mengerjakan suatu amalan, maka Allah akan memberikan ganjaran yang lebih daripada sekedar apa yang kita lakukan. Maka jangan sampai kita ragu-ragu di dalam mengerjakan suatu kebaikan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang Maha Adil. Kemudian yang selanjutnya adalah Al-Azim. Al-Azim itu artinya Allah Maha Agung. Hanya Allah yang Maha Agung, yang tidak membutuhkan pertolongan. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Sebaliknya manusia tidak bisa hidup sendirian. Manusia selalu membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membutuhkan pertolongan orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengamati ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah disebut dengan tafakur. Tafakur berarti berpikir, tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah yang pertama, bertakwa, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian menjaga kesehatan badan, mengamati ciptaan Allah dan selalu menyadari bahwa itu adalah ciptaan Allah. Bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya karena sadar bahwa sungguhnya itu adalah perintah Allah, maka kita bertanggung jawab atas perintah tersebut dan menjauhi larangannya. Menjaga kesehatan karena kesehatan ini adalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus menjaga amanah kesehatan ini dengan sebaik-baiknya untuk digunakan pada hal yang baik-baik. Kemudian mengamati ciptaan Allah dan selalu menyadari bahwa itu adalah ciptaan Allah. Ya, semua hal yang ada di dunia ini semuanya adalah ciptaan Allah,
maka itulah keagungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hormat dan menyayangi sesama. Jadi setiap manusia itu adalah ciptaan Allah. Mereka semua adalah ciptaan Allah, maka kita harus saling menyayangi. Kemudian yang selanjutnya adalah menjaga dan merawat alam sekitar. Semuanya alam sekitar itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita senantiasa menjaga dan merawat alam sekitar yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian B adalah beriman kepada Rasul Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan memelihara alam semesta. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga mengutus beberapa utusan Allah Subhanahu wa taala. Mengirim utusan untuk menyampaikan ajarannya dan memberikan peringatan kepada manusia, yaitu mereka adalah para nabi dan rasul. Nabi merupakan manusia biasa yang mendapat keistimewaan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul merupakan orang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Nah, seorang nabi belum tentu seorang rasul, akan tetapi seorang rasul sudah pasti adalah seorang nabi. Rasul yang tercantum di dalam Al-Quran yang wajib kita percayai semuanya ada 25. Jadi di dalam Al-Quran itu terdapat 25 nabi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Su'aib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah 25 nabi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di antara nabi dan rasul yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada yang mendapatkan gelar ulul azmi. Artinya rasul yang memiliki keberanian, ketabahan dan kesabaran yang luar biasa. Maka rasul tersebut adalah di antaranya Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tugas-tugas para nabi itu apa? Para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya itu mempunyai tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Ya, tugas-tugas tersebut diantaranya adalah pertama mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan ajaran tauhid. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan tata cara beribadah, yang mengajarkan tata cara beribadah kepada manusia. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menyampaikan berita tentang adanya makhluk gaib, surga, neraka, malaikat, dan setan. Kemudian mengajak manusia berakhlak mulia. Ya, kemudian memberikan aturan kehidupan manusia. Jadi semua itu ada di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi tugas Nabi adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, dan semua itu terdapat di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adalah mukjizat para rasul. Mukjizat itu adalah hal luar biasa yang tampak pada diri Nabi atau Rasul. Jadi mukjizat itu berfungsi sebagai bukti kenabian atau kerasulan. Contohnya tongkat Nabi Muhammad SAW yang dapat membelah bulan. Kemudian Nabi Isa alaihissalam yang dapat menghidupkan orang yang mati atas izin Allah Subhanahu wa taala. Serta Nabi Daud yang dapat melunakkan besi dengan tangannya. Itu adalah mukjizat para nabi. Ya, sedangkan pada saat ini sudah tidak ada lagi mukjizat ya. Sekarang ini adalah adanya karomah. Ya, seorang bisa mendapatkan karomah tetapi tidak bisa dipelajari. Karomah itu akan didapatkan oleh seseorang karena dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka karena ketakwaan itu dia akan bisa mendapatkan keajaiban-keajaiban atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya tugas para nabi ketika Nabi Muhammad SAW itu sudah tiada, maka tugas itu adalah menjadi tugas kita semua, tugas umat Islam semuanya untuk menyampaikan kebenaran, yaitu menyampaikan wahyu, menyampaikan Al-Quran kepada umat manusia. Kemudian yang keempat adalah sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa taala. Rasul-Rasul Allah adalah memiliki sifat-sifat wajib yang jumlahnya ada 4, yaitu yang pertama adalah siddiq, yaitu benar.
bahwa Nabi itu adalah perkataannya benar, karena yang disampaikan Nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukanlah dari hawa nafsunya. Kemudian yang selanjutnya adalah amanah. Nabi itu adalah amanah, dapat dipercaya. Jadi para rasul itu selalu dapat dipercaya, baik dalam ucapan, perbuatan maupun ajaran-ajarannya. Nah, para rasul juga tidak mungkin berkhianat dalam mengemban wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk diajarkan kepada manusia. Nah, oleh karena itu mustahil apabila rasul itu bersifat khianat, yang artinya tidak dapat dipercaya. Maka dari itu bahwa nabi itu adalah mempunyai sifat amanah, dapat dipercaya. Kemudian yang C adalah tabligh, menyampaikan. Jadi para nabi dan rasul itu senantiasa menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah merupakan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, merupakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala yang harus mereka laksanakan. Ini adalah tugas mulia, tugas yang agung dari Allah Subhanahu wa taala, tugas yang sangat baik. Kemudian yang selanjutnya adalah fatonah, artinya adalah pandai. Para rasul itu pasti pandai, pasti bijaksana dan cakap dalam membimbing umatnya. Oleh karena itu sangat mustahil apabila rasul itu bersifat baladah, yang artinya adalah bodoh. Nah, selain 4 sifat wajib tersebut, para rasul juga dikaruniai sifat maksum, yang artinya rasul itu terpelihara dari perbuatan dosa dan maksiat. Sedangkan manusia itu tidak ada yang maksum. Manusia masih ada yang bisa berbuat dosa, meskipun hanya sedikit. Tetapi ketika itu adalah nabi dan rasul, maka mereka tidak melakukan dosa apapun. Demikian dulu belajar kita pada kesempatan kali ini anak-anak. Insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.